suami itu udah mengetahui ya Wel, kalau misalnya Wela itu kadang, ingat gak sih, terkadang Andreas, terkadang Bilkis, kemudian terkadang saya lupa namanya siapa lagi, Maura Ya, Naura yang lagi tuh sempat mau pokoknya marah kali sama saya. Tahu cara menghandle-nya dengan baik gitu ya. Iya. Pada saat tiba-tiba switching, udah tahu nih, ini bagaimana penanganannya. Iya, karena dia masih ada ketika saya dalam kondisi terburuk apapun gitu ya, sampai kondisi saya yang paling buruk dia itu ada gitu. Memang dia pernah lelah, pernah pastilah, namanya manusia ya, dia bukan dewa, bukan Tuhan ya. Dia pernah lelah gitu, tapi dia nggak nyerah itu. Aduh, keren Dia lelah, banget tapi dia nggak kata-katanya. Dia pernah lelah tapi dia nggak nyerah. Ya awalnya gitu, Karena bahkan bisa mengakibatkan banyak ya orang yang perempuan itu efeknya kayak feeling blue gitu, ngerti nggak sih? Itu belum. Nah, okay. Pada awalnya kan excited pasti karena hamil gitu kan, karena hamil saya dan menunggu. Karena menunggu gitu kan, menunggu selama beberapa tahun gitu dari pernikahan, kemudian saya berhasil hamil gitu kan. Nah itu saya excited banget, saya seneng gitu. Jadi saya tuh kayak wah ini aku berarti harus banyak konsumsi ini, berarti ini gitu kan, senang kayak gitu. Nah kemudian memang karena hormon perempuan yang hamil ini pasti kacau kan. Itu saya mengalami naik turun, mengalami anxiety sampai saya GERD, sampai saya ini kan saya sering ngobrol sama Mbak Popi kan. Tapi nggak sampai split kan? Enggak. Oke, itu bagus banget. Karena tadi kekuatan tadi kamu happy tadi dan ada nggak sih dalam pikiran kamu tuh kayak aku tuh harus kondisinya stabil agar anakku aman gitu. Ada nggak? Iya. Dan saya memang pada saat itu setiap hari, bahkan setiap hari saya berkomunikasi dengan psikolog. Setiap hari, nggak selalu pakai metode terapi apa dan segala macam, tidak, tapi hanya berbicara gitu loh. Hanya ngobrol. Membuat kamu secure. Ya, membuat aku secure. Ngobrol sama Mbak Popi, ngobrol sama satu psikolog yang lain. Jadi saya memang gitu. Itu kekuatan saya pada saat itu. Membuat aman. Membuat aman. Oke, abis itu di bulan ketiga aman, masih aman. Bulan keberapa kamu mulai konflik? Mulai perlu ketenangan. Bulan ke-5 menuju 6. Nah, itu saya sepertinya memang hormon kehamilan saya itu membawa beberapa ini ya, apa kayak tekanan darah tinggi. Lebih ke ini ya, lebih ke penyakit ya. Iya, ke penyakit. Jadi saya kena keracunan kehamilan kan itu. Terus kemudian saya harus keluar masuk rumah sakit di Om6. Saya itu punya keyakinan penuh bahwa saya bisa melahirkan anak saya dengan selamat. Luar biasa. Iya, saya punya keyakinan penuh. Tapi itu. kamu nggak minum obat kan pada waktu itu? Enggak, sama Keren sekali enggak. Banget. Sama sekali enggak. Jadi clean ya anaknya. Clean ya. Keren Jadi banget. enggak minum obat sama sekali. Yang saya minum hanya obat hipertensi, itu pun karena memang perlu kan. Hanya itu. Tapi untuk obat-obat yang lain saya enggak sama sekali ya. Nah, setelah melahirkan saya mengalami baby blues, tapi enggak lama, hanya sampai sebelum 40 hari. Itu saya sangat terbantu dengan seorang bidan home care yang beliau ini juga bisa menjadi apa ya, istilahnya support system saya gitu loh. Jadi membantu dia menenangkan saya dengan tumbuh kembang. Jadi caranya dia itu mengkatarsis saya. Jadi mengalihkan perhatian atau emosi saya itu ke tumbuh kembang anak. Mama nanti di ini ya anaknya di tummy time di ini gitu. Jadi saya ngajarin teknik-teknik tertentu. Ya, teknik tertentu. Terus kalau baby blues coba mama susuin anak sesering mungkin. Jadi nanti happy gini. Jadi saya tuh terbawa dengan itu. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya saya menjadi happy lagi. Saya semangat lagi bahwa mama yakin kan bisa membesarkan anaknya dengan baik. Saya yakin. Saya yakin sampai hari ini. Makanya akhirnya saya yakin. Tapi memang saya sering mengeluh lelah sama saya. Ya wajar dong kan, kita begadang menyusui gitu kan. Saya mengeluh lelah gitu. Tapi suami saya, iya saya tahu kamu lelah. Dia bilang, saya tahu kamu lelah. Aku pun juga lelah. Dia bilang gitu. Tapi
kamu tahu kan apa anak kita itu sangat membutuhkan kita, dia bilang gitu. Iya. Terus abis itu dia bilang ini, ajak dia menyanyi gitu, ajak apa. Jadi saya tuh jadi kayak terhibur gitu. Jadi benar healing juga gitu ya, support system juga ya. Iya. Nah terus pada saat kamu udah gede nih, apa yang kamu rasakan pas ngeliat dia udah tumbuh kembang dengan sempurna? Iya. Apa saya kayak apa ya, saya semacam mengapresiasi diri saya gitu loh. Saya yang dulu nggak punya harapan gitu kan, pernah nggak punya harapan bahwa saya sampai bisa membesarkan anak sendiri sampai ini gitu kan. Tapi sekarang saya tuh merasa bangga gitu loh sama diri saya, bukan sombong ya, tapi saya bangga bahwa saya yang dulu sampai menjadi seperti ini gitu loh. Saya bangga, oh aku bisa ternyata gitu. Biasa gitu. Nah Well, dari proses yang kamu lalui ini tidak mudah dan kamu punya pengalaman ini gitu kan. Ini bagaimana cara kamu sekarang ini kan, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, bagaimana pengalaman kamu ini tidak dirasakan oleh orang lain dan kamu bisa memberikan langkah-langkah dengan baik sehingga orang lain di luar sana tidak mengalami yang dialami oleh Wela. Jadi saya memberikan gambar latar belakangnya terlebih dahulu. Juga sekali lagi ke teman-teman, Wela ini bisa berada di posisi split itu karena punya persoalan masa kecil yang luar biasa ya. Jadi ada mengalami abuse, kemudian juga dapat bullying dari teman-temannya dan dari lingkungannya, sehingga Wela berada di posisi antara begitu mencintai dan begitu membenci, sampai tipis banget, nggak bisa dibedakan lagi, sehingga disitulah Wela mengalami split ya. Jadi dari orang tua, terutama dari ayah ya, sekarang udah almarhum ya, ya udah meninggal. Wela sudah berada di posisi forgiveness nggak? Sudah. Itu pas kapan? Pas sebelum meninggal? Sebelum meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal, saya nggak bilang, oh saya minta maaf ayah, atau ayah minta maaf sama aku seperti apa yang saya bayangkan dulu itu kan, tidak. Tapi saya menganggap bahwa ini manusia itu mempunyai cara hidupnya masing-masing, cara pandangnya masing-masing. Ya, oke, ayah saya memang cara pandangnya begini dan saya cara pandangnya begini. Kami masih bisa hidup berdampingan dan sampai detik ini, oke, baik. Jadi di situ kamu titik baliknya untuk letting go ya, lebih tepatnya. Oke. Perasaan kamu setelah kamu bisa memahami dan mengerti, perasaan kamu seperti apa setelah kamu letting go? Ya, lebih lega dan saya lebih punya harapan dan saya lebih punya gini loh. Saya akhirnya bisa memposisikan diri saya bukan korban dan saya bukan pelaku. Maksudnya adalah saya itu tidak melulu merasa bahwa aku ini selalu menjadi korban gitu loh. Kayak disakiti terus kan, itu yang membuat menurut saya ya, memang nggak bisa dilupakan, tapi gimana ya, saya bisa menghadapi itu gitu. Bisa menghadapi itu. Terus yang kedua, saya juga nggak mau jadi pelaku. Artinya gini, oh saya dulu sakiti bapakku, ya udah aku benci aja terus bapakku gitu. Berarti sama aja aku jadi pelaku kekerasan, istilahnya kayak gitu. Iya, jadi gitu. Jadi sama aja gitu. Dia nggak mau merasa sebagai gara-gara papa saya jadi begini gitu. Artinya harus balas, blaming other kan. Jadi menyalahkan orang lain, itu sama aja menjadi pelaku gitu kan. Jadi pada saat kamu punya masalah dengan siapapun, kamu jangan merasa bahwa nih korban, semua orang jahatin saya, nggak seperti itu gitu loh. Dan kamu juga tidak menjadi pelaku dengan menjahati balik orang yang menjahati kamu. Iya, gitu. Jadi enggak jadi pelaku, ya jadi korban. Jadi kalau kamu gitu. Nah, pada saat kamu pernah mengalami hal seperti itu dari orang tua terhadap didikan kamu terhadap anak, seperti apa? Nah, itu yang tadi saya mau bilang, bahwa saya sudah memposisikan diriku menjadi seorang yang ini aku gitu. Ini aku, ini porsiku gitu kan. Aku merdeka, aku nggak mau menjadi pelaku dan aku nggak mau menjadi korban, iya kan. Dan kepada anakku pun seperti itu. Saya tidak mau mengulangi mata rantai itu lagi yang kemudian saya akan menyakiti anak saya seperti ketika apa yang saya terima di masa lalu. Itu makanya saya nggak mau jadi pelaku. Kadang-kadang muncul nggak rasanya, misalnya pas anak nangis, rewel, bentak pun? Oh enggak. Oh luar biasa ya. Enggak. Luar biasa. Ya pada saat kamu ada
ini sungguh saya bilang, saya enggak. Ketika anak menangis, saya kesel dan segala macamnya itu, saya taruh anak saya, ya kan. Saya pergi ke depan, saya itu bantal, saya teriak kenceng, wah di dalam bantal itu. Luar biasa itu tekanan yang dialamin ya, handle sendiri lagi, ngurus anak sendiri lagi. Ya sendiri saya. Bergantian sama suami saya. Luar biasa, keren banget Wel. Itu benar-benar healingnya kamu ya, karena kamu ngeliat anak kecil itu sebagai cara kamu nggak mau mengulang pengalaman kamu di waktu lalu yang menyakitkan dengan cara kamu memberikan yang terbaik untuk anakmu. Betul, ya. Dan sekarang ini waktunya saya buktikan. Ayo kita lihat sambil nanti. Tapi saya yakin banget orang kita udah ketawa-ketawa ya. Nah, itu pengalaman yang lalu. Kemudian apa yang membuat Wela tertarik bergabung? Wela sekarang ini bergabung dalam komunitas apa nih? Saya mendirikan. Oh, Wela the founder is Wela. Founder apa namanya yayasannya, foundationnya? Saya namanya yayasannya itu Pijar Jiwa Indonesia. Itu yayasan Pijar seperti Jiwa. Apa tuh? Yayasan yang concern dengan isu mental health, kemanusiaan dan kemanusiaan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu adalah kegiatan support group dengan teman-teman yang punya mental health, kemudian edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kesehatan mental, dan kemudian bagaimana memperlakukan orang-orang dengan isu kesehatan mental. Artinya bahwa supaya mata rantai ketidakadilan terhadap orang-orang disabilitas mental dengan kepada orang-orang yang memiliki gangguan mental itu semakin berkurang, kalau bisa nggak ada sama sekali. Jadi mereka tidak mendiskriminasikan ya? Iya. Nah, menurut kamu masyarakat Indonesia tuh udah mendiskreditkan nggak? Atau apakah teman-teman yang mengalami gangguan mental ini mendapatkan penanganan yang tepat? Sudah belum dari pemerintah? Nah, itu posisinya ini sampai hari ini kalau 100% belum. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa itu tidak ada sama sekali, itu nggak bisa memungkiri. Ada. Tapi memang mungkin belum maksimal. Kayak misalkan tadi hotline, outreach gitu kan, itu belum maksimal ya. Ada layanan dari pemerintah yang disediakan untuk jangkauan online pada saat pandemi COVID itu juga mungkin layanannya belum maksimal juga. Tapi untuk di dalam undang-undang itu sudah ada dikhususkan untuk undang-undang disabilitas, undang-undang disabilitas, terus kemudian undang-undang kesehatan jiwa itu sudah ada, tinggal pengimplementasiannya. Bahkan sekarang itu ada Komisi Nasional Disabilitas yang di situ termasuk ada disabilitas mental, gitu. Itu ada perwakilannya di situ juga. Perwakilannya di mana tuh? Komisi Nasional Disabilitas itu ada di bawah Kementerian Sosial, Mbak. Oh, ada di bawah Kementerian Sosial ya. Iya. Kayaknya kita harus ke sana deh, Wel. Boleh, itu ada teman-teman Wela banyak di situ. Kita harus sana untuk melakukan, apalagi bentar lagi ada Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, 10 Oktober ya. Untuk kita soundingkan, untuk kita sampaikan bahwa kesehatan mental tuh sebenarnya nggak main-main loh, itu penting loh. Betul. Kalau kita punya ketahanan negara, kita harus punya ketahanan mental, ya nggak sih? Supaya kita bisa bela negara ini. Jadi mental pun harus di fight untuk dijuangkan untuk agar setiap masyarakat tuh memiliki mental yang positif. Kalau nggak, siapa lagi membela negara ini kalau mentalnya negatif gitu kan? Jadi penting banget. Dan agar kesehatan mental ini nggak hanya jadi lifestyle ya buat anak-anak muda ya. Nah, dikit-dikit. Iya, aku tuh pengen ngomong sama Wela gini loh, Wel. Berbagai macam, aku nggak bisa nyebutin artisnya lah atau kasus-kasusnya ya, you know lah, teman-teman pasti tahu lah ya. Ada beberapa artis yang menggunakan kata masalah dengan kesehatan mental, bahkan bukan artis aja tapi tokoh atau public figure. Begitu dia mengalami sebuah kasus yang berkaitan sama hukum gitu kan, akhirnya menggunakan masalah dengan kesehatan mental sebagai the way, tata cara agar dia tidak terbebas dari kasus tersebut. Nah, tanggapan Wela gimana nih? Terlalu mudah rasanya. Ya, sebenarnya untuk kasus kesehatan mental ini memang benar tidak bisa istilahnya tidak bisa main-main untuk memprosesnya juga. Dan itu bisa jadi dua mata pisau ya. Jadi kayak perlindungan gitu kan, perlindungan hukum. Terus yang keduanya itu menjadi
menjadi tameng gitu kan, istilahnya menjadi iya. tameng dia supaya kebal hukum istilahnya iya, gitu iya. kan. Sebenarnya ada beberapa kriteria di undang-undang itu bagaimana seseorang yang mengalami Dinyatakan. gangguan mental yang dinyatakan sebagai seorang dengan gangguan mental itu bisa ditangguhkan hukumannya, itu sebenarnya ada ininya, ada Indikatornya. ada indikatornya. Pada saat dia melakukan peristiwa itu gitu kan, kejadian itu, apakah dia sedang dalam kondisi kambuh atau apa atau bagaimana, atau dia menjadi punya gangguan mental setelah melakukan Bisa itu, jadi gitu. kena Bisa trauma. Iya, Ya, karena trauma bisa berbagai kayak macam. gitu. Itu ada kriterianya gitu, ada indikatornya untuk supaya ketika berhadapan dengan hukum itu kemudian dia bisa ditangani seperti apa. Ya. Dan juga tadi kan kriteria itu harus dilihat juga, jangan sampai si profesional ini atau misalnya katakanlah dokter, psikiater atau psikolog salah mendiagnosa dengan kasus tersebut sehingga akhirnya merilis kasus tersebut dengan statement yang sebenarnya orang tersebut tidak mengalami apa-apa, atau orang tersebut merekayasa memberikan gambaran seolah-olah seperti itu agar terbebas dari hukum. Ya, bisa jadi. Bisa Tapi jadi dia mempelajari sebenarnya indikatornya. Sebenarnya kan ahli ini kan ada kode etik juga ya, Iya, untuk melakukan sebenarnya. kriteria diagnosis. Nggak usah dokter, Iya, psikolog ada aja sumpah jabatan begitu. sebenarnya. Ya, kan seperti itu. Jadi agak riskan sebenarnya kalau sampai mengeluarkan statement yang nggak bisa dipercaya lagi kan. Kalau misalnya dia salah ngeluarin statement ya bahaya banget kan kayak gitu. Iya, Ya sih. dan kriteria diagnosis itu kan harus ketika sebelum dia ditegakkan itu kan pasti ada indikasi-indikasi Iya, tertentu kan yang untuk menyatakan untuk statement menyatakan tersebut. seseorang bahwa bahkan mungkin ada risetnya kan sebelumnya itu. benar. Nah, seperti itu. Tapi selain kita bahas tentang masalah kesehatan mental yang begitu mudah ya, artinya orang mendiagnosa diri sendiri, hai aku tiba-tiba mengalami gangguan ini gitu misalnya ya. Self diagnosis. Ya langsung yang tidak dengan pakarnya. Nah, banyak banget sekarang kalimat-kalimat anak Jakarta Selatan banget gitu kan yang mengatakan healing ya kan? Iya. Healing lagi healing nih. Padahal dia traveling Ya. gitu loh. Tapi sebenarnya gini, Maksud itu tuh bahasanya- fenomena kan, itu fenomena sebenarnya. Iya. Di sisi lain saya itu bersyukur gitu ada bahasa itu, jadi orang tuh jadi melek juga tentang aware juga Iya, tentang kesehatan mental kesehatan kan, mental. bahwa setiap manusia apapun itu, setiap orang itu pasti bisa pasti bisa gitu loh, ada Tertrigger untuk nggak stabil. maksudnya pasti ada gitu, pasti bisa Nggak ada yang mengalami sempurna. gangguan mental gitu loh, Nggak ya kan? sempurna, nggak ada. Saya juga kadang-kadang bisa gitu kan, tiba-tiba Ya, kok ada sedih masalah ya, nggak mungkin. ada masalah mental tuh, terus itu bisa aware, jadi yuk healing meskipun itu traveling kan, tapi pada dasarnya traveling itu kan juga memang termasuk healing. Gini loh, Bel. Tapi bukan healing yang Yang real. masuk real, yang masuk kriteria diagnosis diagnosis ya. Iya gini. Kalau kamu berpergian, Ya. ya udah kamu Refreshing sih. traveling, Ya. that's it, kamu Ya. traveling. Ya. Tapi kalau kamu please healing, pada saat kamu berpergian, kamu mendapatkan treatment. Betul, ya itu bedanya. Dia kagak dapat treatment, kagak dapat apa, dibilangnya kita lagi healing ya. Kan refreshing dia maksudnya. Jadi healing. Pas lagi Jadi dia pergi keren. dia healing, pas pulang dia pusing. Kenapa? Uangnya habis. Iya. Tapi kebanyakan liburan. Tapi lifestyle itu beneran itu berbahaya menurut saya. Jadi Kenapa? mendiagnosa diri sendiri Yes. gitu tanpa dampingan ahli Self-diagnosis. itu berbahaya. Karena gangguan mental ini, please guys, itu nggak sesederhana yang teman-teman pikirkan gitu loh. Nggak sesederhana yang dilihat, Wela keren ya, bisa berubah ganti gini, udah kayak Naruto, udah kayak apa gitu kan. Please ya, kualitas hidup saya buruk pada saat itu. Pada saat itu. Iya. Jadi jangan dibecandain malahan ya. Iya. Pada saat Wela split, saya uji coba tuh master key-nya. Master key-nya itu adalah ibu, Mama Wela. Master key-nya Wela adalah Mama Wela dan posisi menyisir rambut. Jadi itu kunci banget kalau misalnya Wela lagi insecure, sisir rambut
gitu loh, sisir rambut, karena itu akan terasosiasi dengan figur ibu. Jadi pada saat Wela satu waktu pernah kita wawancara, terus tiba-tiba Wela teringat sebuah peristiwa yang menyakitkan gitu kan, Wela kemudian berubah menjadi Naura di situ. Saya pas lagi saya analisa, oh ini kesempatan banget untuk kasih master key-nya nih gitu loh. Maka Wela langsung dengan secepat itu langsung benar-benar tenang pada saat saya memeluk Wela dan saya menggambarkan diri saya adalah ibu dan menyisirkan rambut Wela. Jadi saya membawa Wela ke sebuah momen itu gitu loh. Jadi sebenarnya ada 10. Nah, jadi kalau misalnya Wela pengen dapat posisi secure, Wela nyisir rambut gitu loh. Wela nyisir rambut, lagi nyisir rambut sambil mengafirmasi, ngeliat ke kaca, itu adalah solusi banget tuh. Karena ibu Wela melakukan itu. Posisi yang paling nyaman Wela adalah pada saat ibu Wela menyisirkan rambut Wela gitu. Jadi pas lagi itu saya gunakan, itu berhasil banget gitu loh untuk Wela. Nah, dari gambaran ini dan Wela berhasil tidak lagi split, apa yang Wela rasakan dengan kondisi kehidupan saat ini? Kehidupanku saat ini tuh gimana ya? Menurut saya kualitasnya lebih baik. Nah, jadi ya. hidupku tuh ya lebih lebih bahagia, ya. Lebih happy. Ya bukan berarti nggak pernah sedih, ya pernah, tapi maksudnya tidak sampai sangat depresi dan terpuruk dan acak-acakan lagi tuh, nggak sampai seperti itu. Aku bisa dapat gambaran ekspresinya Wela pada saat ceritain. Kenapa Wela berceritanya sambil tersenyum? Jadi pas lagi ngomong posisi aku saat ini, dia bisa menceritakan, membayangkan situasinya tuh indah gitu ya. Tapi tadi ya Wel, apapun yang terjadi ke depan, Wela udah tahu teknik cara mengelolanya. Karena jangan minta kehidupan yang baik-baik saja, tapi kita bagaimana meminta sama Tuhan tuh untuk diri kita itu dibentengi dan memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi tantangan-rintangan itu. Karena pasti nggak mungkin nggak dikasih tantangan-rintangan sama Tuhan kan, pasti dikasih tantangan-rintangan untuk diuji coba nih, kuat nggak nih, dan Wela udah terlatih itu, dinaikin level-levelnya. Iya, dan apalagi nanti kan anak Wela kelak akan melanjutkan ya, Wela memutus mata rantai ini, Wela harus berjuang buat si anak ini. Gitu. Dia agak benar-benar dia menjadi laki-laki yang sejati, yang menyayangi ibunya, menyayangi anaknya, yang perempuan baikan seperti itu kan. Karena dengan kasih sayangnya Wela, dia akan tumbuh menjadi laki-laki yang seperti ayahnya mungkin ya. Pokoknya dia yang menjadi, ya dia yang mandiri, iya gitu kan? Jadi akan seperti ayahnya, laki-laki yang benar-benar Wela pikirkan, gitu loh. Jadi Wela sebenarnya dikasih gift yang luar biasa, Wel. Di tengah badainya Wela menemukan kisah sejatinya, the real love, ya kan? Orang yang benar-benar mencintai itu adalah orang yang nggak putus asa mendampingi diri kita dengan kondisi yang terburuk itu kan, nggak nyerah gitu loh. Nah, Wela udah mendapatkan seseorang di mana banyak orang yang punya permasalahan dengan pasangannya, tapi dengan orang tuanya dia nggak ada masalah. Tapi dia punya masalah dengan pasangannya gitu loh. Jadi memang seperti itu indahnya, maksudnya ngerti gak sih art yang kita harus hadapin dalam kehidupan sih, Wel. Iya, Mbak, berbicara soal caregiver ini tuh sebenarnya support system tuh penting ya. Ini aku akan bercerita satu cerita yang tragis yang viral beberapa hari ini belakang ini ya. Memang ya maaf mungkin kalau ada yang tertrigger. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada berita seorang ibu membunuh anaknya yang balita dengan palu gitu kan. Terus ada beberapa ibu yang kemudian meminumi anaknya dengan air yang banyak, itu dianggap sebagai pembersihan dari roh-roh jahat ya, karena membawa sial, karena ekonominya terpuruk dan segala macamnya gitu kan. Nah, seorang ibu menjaga kewarasan itu penting gitu. Ya. Tapi seorang ibu itu juga butuh support system. Bener. Nah, support system itu ada di lingkungan kita yang terdekat, entah suaminya atau keluarganya, bahkan dirinya sendiri itu harus bisa menjadi support system dirinya sendiri gitu. Nah, ini tuh paling penting. Makanya ada yang mengatakan bahwa
Jadi ibu tuh harus apa namanya, harus waras, harus terus waras. Nah, warasnya ibu ini harus didukung gitu loh. Ya. Gak hanya ibu ini yang harus dituntut untuk waras, tapi di lingkungan di sekitarnya dia itu harus juga menjaga kewarasannya gitu loh, untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Benar dan ibunya seperti itu. Jadi jahatnya dia itu bukan semata-mata dia jahat, dia nggak akan ingin seperti itu. Buktinya nyatanya dia juga meninggalkan surat loh Mbak. Kalau Mbak Poppy mau mengulas itu, ada surat yang ditinggalkan. Dia mengatakan, saya minta maaf, saya tidak mau anak saya tersakiti, saya tidak mau anak saya semakin tersiksa dan bagaimana. Dan dia melakukan itu menurut dia adalah keputusan terbaik karena tidak ada support system di mana dia harus bercerita, di mana dia, aku harus ngapain, aku harus bagaimana, sedangkan aku dikasih tanggung jawab seorang anak gitu kan. Nah, kayak gitu. Serem itulah penting ya, pentingnya support system gitu, daripada harus menyalahkan seorang ibu saja gitu kan. Iya benar-benar, karena pada dasarnya mana ada sih ibu yang menyakiti anaknya. Betul, gitu itu kan, nggak ada. Tapi sampai dia berpikir seperti itu berarti udah nyerah banget, udah harus dapat penanganan. Iya, karena nggak bakal mau. Nah itu tuh penting banget ya untuk bisa, tadi Bella bilang, menjaga kewarasan dan betapa tidak mudahnya menjadi perempuan, menjadi ibu ya, mengalami tekanan itu tidak mudah, apalagi menghadapi anaknya, dan dia harus bekerja, dia harus bisa membackup keluarganya, tapi tetap harus bisa tampil perfect, nggak marah-marah sama pasangan. Ya, seperti yang tadi kita juga lihat kan di sini sebelumnya. Kamu nggak marah-marah sama pasangan, kayaknya nggak mungkin juga. Nggak mungkin sih, namanya marah juga. Itu manusiawi kan, manusia marah. Ya, mungkin toleransinya kali ya, toleransi. Jadi harus dipahamin, kemudian ada katarsis. Nah, Wella telah berhasil menemukan katarsisnya dengan produk baju ini. Oke, Well, bisa ceritain Well bagaimana Wella bisa berpikir kreatif sebagai bentuk katarsis ini? Siapa yang mendesain? Siapa yang ide pertama? Itu dulu deh. Saya dengan suami, dengan adik saya. Jadi adik saya itu, Mbak, kamu kan suka gambar, suka gini. Aku gitu gambar sendiri ini. Iya, kita ini mendesain sendiri gitu, mendesain sendiri, terus kemudian, iya bagus. Jadi ya mereka kan support system saya ya. Jadi saya disupport dengan mereka. Oh nggak apa-apa, bisa itu gini. Udah nanti kan ini sebenarnya dikonveksi sih. Jadi mereka membantu saya. Ayo kita cari konveksi yang ini. Jadi kita cari. Nah, ini kamu yang bikin gitu, maksudnya. Oh ini desainnya kamu, desainnya, terus jadi kain pilihan ini terus sampai kainnya ini, pemilihan kainnya ini kan juga kita sendiri. Ini kan kain dari bahan premium nih, biasanya merek-merek terkenal yang pakai. Oh gitu. Ya. Pantesan adem banget loh guys, serius ini aku pakai. Ini adem banget bahannya. Kemudian rose crepe premium. Ini soalnya warnanya juga cantik dan berbagai macam. Terus setelah kamu desain, terus kamu kasih ke konveksi, mereka jahit. Ya, betul. Nah kemudian kamu jualnya di mana? Kalau orang mau beli? Ada di IG-nya. Nanti teman-teman cari IG-nya itu jowa.id. Di situ ada semua modelnya. Di situ ada semua desain-desainnya, modelnya, bajunya. Sementara ini masih gamis. Nanti next kita akan bikin lagi hijab. Mau rencananya seperti apa tuh? Hijab segi 4 gitu, yang dari bahan, mungkin nanti ada bahan-bahan voile gitu atau bahan kayak gitu. Nah, jadi nanti desainnya juga akan saya desain sendiri. Tapi ngejahitnya di konveksi sih. Kenapa namanya Jowa? Jowa wae, Jowa. Itu alasannya ya. Namanya Jowa. Kirain nih desain dari Jo gitu kan, namanya Jawa. Jadi Jawa. Kan kamu jualnya yang bisa diakses dengan mudah, misalnya kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Udah ada. Ada di Tokopedia, ada di Shopee. Nanti masuk di IG-nya Jowa itu ada link tree-nya. Jadi tinggal dipencet, dia ada di situ. Pilihannya beli di mana. Nah, selama ini udah pameran di mana aja? Karena ini kan saya baru launching ya, baru mulai. Nah kemarin tuh ini sebenarnya trik launching. Kalau saya mau melaunching baju dengan
melaunching ini sendiri gitu kan, ya. dengan mesin sendiri itu kan butuh biaya yang sangat besar. Sedangkan ini kan kita sedang membangun ekonomi ya, istilahnya masih baru mau bangkit. Jadi saya punya trik untuk ngikut pameran. Jadi launching itu lewat pameran. Jadi saya nyebarin nge-brand Jowa ini dari pameran ke pameran gitu. Jadi kayak bazar gitu, bazar muslim atau bazar fashion kuliner gitu. Kamu kayak harus jual di daerah loh. Nanti kalau kita jadi ya. Iya. Bawa bajunya. Nanti kalau bawa ke sana mungkin bawa beberapa, nanti kalau udah order kirim ya, gitu kan, karena ada di Shopee, ada di Tokopedia dan lain-lain gitu. Betul. Wah keren banget nih Bella nih, progresnya, perkembangannya bagus banget dan makin hari makin lebih baik dan bahkan bisa berprestasi nih, patut ditiru nih sama teman-teman semua ya. Jadi pada saat kondisi yang lagi terpuruk orang, kamu sanggup bangkit loh. Bahkan kamu menemukan ide-ide khusus. Orang lagi terpuruk nih karena banyak yang nggak bekerja, nggak ada pendapatan, tapi justru kamu bisa bangkit lagi untuk bisa berprestasi bahkan menghasilkan produk yang bagus banget. Sebenarnya banyak loh teman-teman kita yang dari terpuruk terus kemudian bangkit dan juga berkreasi tuh banyak. Jadi teman-teman tuh jangan patah semangat. Yes. Gitu. Nah, silakan Bella mau kasih semangat untuk teman-teman yang lagi fight bangkit dari keterpurukan mentalnya. Silakan Bella, pengen ngomong apa? Pasti bisa. Memang saya tahu level keterpurukan saya dengan keterpurukan teman-teman lain pasti berbeda-beda satu sama lain, ya berbeda-beda. Tapi yang pasti itu adalah tanamkan selalu harapan. Selalu ada harapan. Kalau ketika kita depresi, ya kasih waktu kita untuk rest, untuk istirahat. Bukan depresinya di entertain, tapi kita istirahat dulu untuk kemudian istilahnya mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah gitu. Jangan di entertain tuh kayak gimana tuh, Wel? Jangan di entertain tuh, wah aku depresi nih, ya udah aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dinikmati. Ya dinikmati. Jadi ya ini gue depresi. Misalkan ada orang yang kamu tuh harus bangkit, harus gini. Ya namanya gue kan orang bipolar. Jadi minta harus terlalu dimaklumi. Tapi kamu harus ada upaya gitu, harus ada effort. Karena kan ahli memang bisa membantu kita, tapi yang utama adalah usaha kita, kemauan kita sendiri. Pada saat kita mau berusaha 50% dari tangan kita kesembuhan ya. Progres perkembangan itu 50% karena kita mau. Nah tadi super system, pada saat kita punya masalah sebaiknya dengan lingkungan seperti apa? Nah, dengan keluarga. Ada dikala ketika kita itu memang mengurung diri, istilahnya kita nggak mau ketemu orang lain, kita nggak peduli dengan orang lain, bahkan kita ini itu kasih kita waktu untuk itu, gitu. Akan tetapi pasti ada di waktu-waktu tertentu kita sudah mulai agak lebih kalem, lebih tenang gitu kan. Nah, usahakan ada tempat bercerita atau tempat katarsis apapun itu. Kalau nggak ada orang, kamu bisa menulis. Kalau nggak ada buku, bisa di tembok. Saya juga pernah kalau di tembok. Tembok pernah kamu? Iya, saya juga sering di tembok nulis apa. Ungkapkan semua. Kalau kesel ya ungkapkan kekesalanmu. Kalau sedih ya ungkapkan sedihmu. Jangan sampai nangis. Ditahan. Iya. Jangan ditahan sampai kamu menangis dan sampai titik apa ya istilahnya kayak begah lah kalau bahasa orang tuh ini udah habis ceritanya. Emosi luapkan emosinya dengan sesuatu yang misalkan kalau emosi kan orang tuh pengen nonjok itu jangan ditahan tapi medianya. Jadi saya tuh biasanya medianya tuh pakai bantal gitu kan, meluapkan emosi. Bisa masuk boxing nih kayaknya. Atau muay ya kan, bagus tuh ya. Betul, itu bisa. Lari. Iya bisa, kan katarsis itu. Iya benar, adalah olahraga adalah solusi. Lalu mana tahu bisa jadi atlet. Iya karena tadi ya benar ya, ngangkat besi bisa. Kamu udah kesel banget kamu angkat besi kayak kamu angkat truk, angkat mobil, angkat semuanya ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi istilahnya nggak semua harus diluapkan atau dilampiaskan dengan hal-hal yang negatif. Yes, oke, bagus banget. Dan kemudian tadi Bella juga sempat menyatakan bahwa kamu stop di diri kamu, kemudian kamu tidak mau melanjutkan lagi kepada anakmu ya. Nah ini buat teman-teman yang mengalaminya gimana nih, Will? Yang mungkin ibu-ibu nih buat anaknya.
memang itu nggak mudah sebenarnya, kondisi untuk menjaga kestabilan emosi seorang ibu itu nggak mudah. Saya yakin, saya pun pernah emosi gitu kan ketika anak rewel, kita capek dan segala macamnya gitu kan. Tapi ada di satu titik bahwa ini prestasiku, aku sudah bisa hamil, sudah bisa melahirkan, terus aku dikasih kepercayaan untuk menjaga apa istilah titipan Tuhan, makhluk hidup ya, di perut gitu, ada dari Tuhan, dan posisikan bahwa dia itu adalah kamu. Ya, dia itu sebagai aku gitu loh. Makanya jangan sampai aku nyakitin dia, biar dia nanti tumbuhnya lebih baik dari aku juga, lebih hebat lagi nanti ke depannya, dan jadi anak seperti impianmu paling tidak gitu kan anak adalah milik masa depannya kan gitu kata Mbak Poppy. Keren banget. Jadi terima kasih Wela udah sharing dan juga memberikan harapan ke teman-teman kita yang mungkin lagi dengerin ini, bahwa mereka jangan menyerah dan tetap aja untuk semangat. Dan bahkan kisahnya kamu nih menginspirasi banget, sampai kamu bisa menghasilkan produk yang luar biasa dan kamu bisa membantu orang lain dengan mendirikan yayasan. Berarti betapa bermanfaatnya pengalaman yang kamu laluin ini, sehingga bisa kamu sharing dan kamu bisa bagi dan kamu bisa membantu orang lain lagi. Itu alasan kenapa kamu pernah berada di posisi yang menyakitkan ya, agar kamu menjadi manusia yang kuat, bertumbuh, kemudian kamu berubah, kemudian kamu berbagi, men-sharing kebahagiaan kamu dan perubahan kamu untuk orang lain. Itu kenapa Wela ada gitu loh. Kamu tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu kamu ya, apapun udah terjadi mau diapain lagi, tapi yang jelas kamu bisa mengubah masa depan kamu yang indah. Oke, jadi jangan putus asa, tetap semangat dalam kondisi apapun. Terima kasih Wela, menginspirasi. Dan terima kasih teman-teman udah mendengarkan dan juga udah mengikuti dari podcast ini. Semoga berarti dan juga bisa memberikan kontribusi untuk teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi galau atau lagi kebingungan dan lain-lain. Sampai bertemu lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak hanya fisik dan maupun mental. Saya doakan semuanya ya. Ayo bangkit, jangan sedih lagi. Ayo. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wah.